Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Sinar Mentari yang akan menyajikan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita masuk ke berita pertama. Mahasiswa demo depan kantor Bupati Takalar minta untuk evaluasi Samsari Kita. Komite Aksi Kerakyatan Mahasiswa Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa menuntut evaluasi terhadap mantan Bupati Takalar periode 2017 sampai 2022, Samsari Kita. Demonstrasi berlangsung di depan kantor Bupati Takalar pada Selasa 11 Februari meskipun diguyur hujan deras. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk yang berisi tuntutan agar Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan itu segera diadili. Selain itu, Yusri menyoroti lonjakan signifikan dalam laporan harta kekayaan Samsari Kita dari 1 miliar pada 2016 menjadi 21 miliar pada tahun 2019. Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Yusri mengungkapkan 3 poin utama yang menjadi sorotan terhadap pemerintahan Samsari Kita, yaitu pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional senilai 250 miliar, dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pajak tambang pasir laut, dan dugaan penyimpangan proyek betonisasi jalan sepanjang 2018 sampai 2022. Ketinggian air di Antang mencapai hingga 3 meter. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberi bantuan. Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fajri Jufri melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik banjir yang ada di Kota Makassar. Salah satu aksi yang ditinjau pada Rabu 12 Februari adalah Perumnas Antang Blok 8 dan Blok 10. Profesor Fajri Jufri mengaku sengaja turun langsung melihat lokasi banjir di beberapa titik di Kelurahan Manggala bersama Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, tim Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, serta dari pemerintahan Kota Makassar. Prof. Fajri Jufri berharap kedepannya wajib diperkirakan bersama solusi permanen serta tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi setiap tahun ini. Lurah Manggala, Arwinah Aminuddin melaporkan pada Rabu 12 Februari 2025, terdapat 14 titik pengungsian yang ditempati 1093 jiwa pengungsi dari 297 kepala keluarga. Tim evakuasi dan Pemkot Makassar seperti BPBD Kota Makassar, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat sudah bersiaga sejak tanggal 11 Februari 2025 kemarin, guna mendampingi warga untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Menurut Arwina, banjir kali ini yang terparah dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Kepala Dinas Sulawesi Selatan, Malik Faisal mengatakan sampai saat ini pengungsi yang tersentralisasi di beberapa masjid dan kantor pemerintahan. Kurang lebih sekitar 2.000 orang, semuanya diberikan dukungan buffer stok dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Diketahui Dinas Sosial Sulawesi Selatan juga menyiapkan beras sebanyak 2 ton dan nantinya Dinas Sosial Kota Makassar yang akan membagikan beras tersebut untuk didistribusikan ke dapur-dapur umum, juga ada mie instan sebanyak 100 dos. Sebelumnya diberitakan pagi hari ini pada Rabu 12 Februari, sejumlah warga memadati sisa area di Blok 8 Antang yang belum terendam banjir. Masyarakat telah berkerumunan sejak pagi, orang tua hingga anak kecil, menyaksikan banjir yang mengepung rumah-rumah mereka. Tingginya hampir mencapai atap rumah warga. Tatapan sedih terlihat dari beberapa orang yang terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat kala banjir kembali merendam rumah mereka. Beberapa masyarakat terlihat kembali dari rumah yang terendam banjir menggunakan perahu karet bersama staf BPBD Kota Makassar. Mereka membawa sejumlah barang penting yang dimasukkan ke dalam tas. Posko BPBD Kota Makassar sendiri telah bersiaga sejak kemarin. Perahu karet telah dikeluarkan untuk mengevakuasi dan membantu warga yang terdampak. Mobil ambulans di Dinas Kesehatan Kota Makassar juga terlihat di pinggir jalan. Salah satu ibu rumah tangga di Blok 10 Antang, Ica, hanya bisa pasrah saat memperhatikan kondisi yang terjadi. Rumahnya turut dikepung banjir. Ia menjadi satu dari sekian banyak warga yang menunggu di Blok 8 Antang untuk menuju ke rumahnya. Tinggal di Antang sejak 12 tahun yang lalu, Ica berharap ada solusi dari pemerintah terhadap banjir yang terus melanda wilayah Antang, khususnya Blok 8 sampai Blok 10. Senada dengan yang disampaikan Ica, dia yang merupakan warga Antang sejak kecil menjadi saksi terus berulangnya banjir di wilayah Antang tersebut.
Sementara itu, staf BPBD Kota Makassar, Nurul menyatakan pihaknya terus berupaya untuk membantu serta mengevakuasi warga yang terkena banjir. Ia mengaku saat ini terdapat sekitar 25 anggota BPBD Kota Makassar yang bersiaga di posko yang didirikan di Blok 8 Antang tersebut. Eksekusi lahan di Veterani berujung bentrok. Massa lempari polisi dengan batu. Baiklah, kita saksikan berita ini setelah jeda iklan berikut. Selamat datang di Akademi Multimedia Indonesia, tempat kreativitas bertemu dengan teknologi dan mimpi menjadi nyata. Di Akademi Multimedia Indonesia, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan karya yang menginspirasi. Dengan kurikulum yang dirancang khusus, kami mengajarkan keterampilan yang relevan di era digital, dari desain grafis, animasi, hingga produksi film dan fotografi. Kami mempersiapkan generasi muda untuk menjadi profesional di dunia kreatif, dibimbing oleh para ahli dan praktisi industri. Anda akan mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif. Bersama, kita wujudkan ide menjadi nyata. Daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari generasi kreatif yang menginspirasi dunia. Eksekusi lahan seluas 2.000 meter persegi di Jalan Veterani Kota Makassar berlangsung ricuh pada Kamis 13 Februari. Massa yang menolak eksekusi terlibat bentrokan dengan pihak kepolisian saat proses pengosongan lahan. Diketahui, Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lahan tersebut. Di atas tanah seluas 2.000 meter itu berdiri bangunan di antaranya gedung serbaguna dan 9 ruko yang terletak di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang. Ketegangan terjadi sejak pukul 8.00 WITA ketika massa memblok jalan dengan membakar larangan sebagai bentuk protes terhadap eksekusi. Kemudian pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pembubaran dengan menyemprotkan water cannon sehingga massa melakukan pelemparan batu ke arah petugas. Darminto menekankan bahwa massa yang menolak pelaksanaan eksekusi lahan itu merupakan pihak keluarga dari pemilik sejumlah ruko dan gedung serbaguna tersebut. Saat dilakukan eksekusi lahan, kata Darminto pihaknya mengamankan 2 orang keluarga pemilik gedung karena sempat menghalangi berjalannya eksekusi. Dalam eksekusi ini, pemilik gedung diminta untuk mengosongkan hingga pukul 12.00 WITA. Sementara barang mereka diangkut oleh mobil truk yang telah disediakan dan dibantu para buruh yang didatangkan pihak kepolisian. Darminto menyebutkan dalam eksekusi lahan ini sebanyak 1.000 personil gabungan diturunkan untuk petugas mengamankan lancarnya eksekusi lahan tersebut. Baiklah, kita kembali lagi ke berita selanjutnya. Banjir masih rendam rumah warga di perumahan Bung Permai, Makassar. Banjir setinggi paha orang dewasa masih merendam rumah-rumah warga di kompleks perumahan Bung Permai, Tamalan Raya Jaya, Makassar pada Kamis 13 Februari. Pantauan di lapangan, banjir ini mulai surut setelah sebelumnya mencapai dada orang dewasa pada Rabu 12 Februari kemarin. Meski begitu, aktivitas warga sekitar masih lumpuh dan sejumlah warga masih berada di pengungsian darurat. Tampak sejumlah warga berlalu lalang menuju rumah mereka untuk mengambil keperluan seperti makanan dan obat-obatan. Selain itu, tampak juga sejumlah warga yang mengungsi di lantai 2 rumah mereka. Ratusan kendaraan warga pun masih terparkir di bahu jalan utamanya tepat di depan pintu masuk perumahan yang sudah tak tergenang air. Salah satu warga, Tasya, mengaku harus kembali masuk menerobos air setinggi paha untuk mengecek kondisi rumahnya. Tasya yang mengungsi di rumah kerabat mengkhawatirkan sejumlah barang-barangnya hanyut terbawa arus banjir. Sebelumnya dilaporkan kondisi banjir di perumahan Bung Permai mulai terjadi pada Selasa 11 Februari malam. Puncaknya debit air semakin naik sekitar pukul 4.00 WITA pada 12 Februari dini hari. Diperkirakan debit air akan turun mengingat cuaca yang mulai cerah dan kondisi bendungan Bili-Bili yang berangsur normal.
Arus lalu lintas Makassar-Maros masih macet total selama 2 hari ini akibat banjir. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi Kabar Makassar Petang pada hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sidana Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Arus lalu lintas di Kota Makassar dan Kabupaten Maros mengalami kemacetan sejak 2 hari terakhir, disebabkan curah hujan yang tinggi hingga mengakibatkan banjir di beberapa titik di wilayah tersebut. Diketahui beberapa lokasi yang terdampak kemacetan diantaranya Simpang 5 Bandara Makassar, pintu keluar ujung tol Reformasi Makassar, Jalan Perintis arah Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian jalan sepanjang arah menuju Kota Maros atau Bandara Lama, Grand Mall Maros, Jembatan Timbang Macopa Maros, dan depan kantor Bupati Maros. Karasiman mengatakan untuk mengatur arus lalu lintas tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak Tol Reformasi Makassar untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan POM Angkatan Udara untuk kemungkinan kendaraan roda 2 dan roda 4 melintas melalui komplek TNI Angkatan Udara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Andi Sultan mengatakan tim SAR sudah berangkat di beberapa lokasi titik banjir di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Adapun 5 tim SAR yang diberangkatkan untuk melakukan evakuasi di wilayah Makassar yaitu Perumahan Bung, Perumahan Royal, Perumahan BTP, dan Kompleks ID Telo. Sedangkan di Kabupaten Maros yaitu di Perumnas Green Hills, Perumahan Tumalia, Kecamatan Turikale, Daerah Tanah Takako, Kelurahan Aletenge, dan juga di Moncong Loe.